Apane sing gak iso lek diisokan? Enggak ono sing gak iso. Nah, itu. Terus yang kedua, marwahkan laku dan ekspresimu. Ya. Apa itu? Ya apa masih wedi ojo wedi. Masih kuwatir ojo kuwatir. Masih susah ojo susah. Wong ditinggal mati anak susah lho. Susah. Ning gawe gembira ngono. Ngono lho. Ya apa jane? Mbah gawenem dhewe. Wong kelangan bojo apa ora susah? Ya susah. Ning gawenem dhewe. Ojo butuh nang wong. Ojo butuh nang wong, butuh nang Gusti Allah. Lan butuh nang wong sing gelem nang Gusti Allah. Sapa misale? Bojomu misale, ya toh. Bojomu lek kena jaan nang Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Ayyatullah wa talibat al-aizza, para santri baik putra maupun putri yang saya cintai, yang saya muliakan. Kita lanjutkan muhadharatana al-muhadharah mi'ah wa tasi'ah, yaitu pertemuan atau kuliah yang ke-109. Pada pertemuan ke-108 kita sudah sampaikan satu tawaran yang disampaikan oleh ulama sufi atau sofai, para ahli filsuf, para ahli tasawuf, semisal Asy'arani dalam bukunya Al-Yawaqid wal Jawahir, demikian juga Al-Buzaidi dalam bukunya Al-Adab Al-Mardiyah, dan lain sebagainya. Dalam ini ada Bughyatus Salik wa Irsyadul Halik, Bughyatus Salik fi Asyrafil Masalik, banyak buku-buku tentang tasawuf itu bicara itu. Artinya bicara tentang pendekatan di dalam memahami satu pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Di mana ada dua pendekatan, yaitu dirosah dan wirosah. Kalau dirosah itu jelas, yaitu studi parametristik, studi dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah dirumuskan oleh para tokoh, para ahli, sehingga hasilnya itu subjektif. Artinya apa? Bahwa kebenaran itu sifatnya subjektif oleh yang bersangkutan setelah melakukan satu penelitian atau melakukan satu kajian didasarkan pada parameter-parameter yang dirumuskan oleh para pakar atau para ulama. Sehingga kebenaran itu didasarkan parameter ini. Ini baik karena ada parameternya. Sesuatu dianggap unggul itu ada parameternya, ini unggul, ya toh. Misalnya unggul bereputasi internasional, seperti cita-cita yang dicanangkan oleh Bapak Rektor UIN Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, yang sangat energik, cerdas. Nah, beliau membuat satu cita-cita atau semacam visi atau vision, dream of, itu sesuatu yang impian yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya satu universitas yang unggul bereputasi internasional. Nah, kata unggul bereputasi internasional ini kan, unggul itu kan ada ukurannya, unggul bereputasi internasional. Ini gandeng kan? Lah unggul apa parameternya di situ? Kalau hanya unggul kan nggak jelas. Nah, bisa jadi orang itu unggul di tingkat RT ya. Oh, dia itu orang unggul. Apa? Hebat dia. Ukurannya apa? Wah, dia itu kalau setiap pagi itu baca Quran sampai berbagi kuping tonggone, jadi unggul dia. Kenapa? Ya sing ngomong niku wong kampung. Nah, ini perlu rumusan-rumusan, perlu parameter, perlu ukuran, perlu miqyas dalam bahasa ilmiah, perlu miqyas, perlu maqayis ya. Perlu satu parameter, ukuran-ukuran bahwa unggul bereputasi internasional seperti apa. Ini perlu diurai. Nah, itu namanya dirosah. Pendekatan studi disebut dengan dirosah. Ada satu hal yang sifatnya wirosah, yaitu intuitif. Nah, ada pertanyaan kepada saya, disampaikan secara diskusi empat mata tadi itu.
Ya kalau dirosa itu sudah jelas dong. Justru yang jelas itu dirosa itu. Kenapa? Karena para ulama sudah merumuskan, ya toh, yang parameternya ini. Lalu seperti Al-Ghazali membagi masyarakat itu menjadi 3 atau kategori orang yang beribadah puasa itu menjadi 3, yaitu saumul umum, saumul khusus, saumul khususil khusus. Ini 3 parameter atau paramida itu ya kalau dalam teori sosiologinya. Puasanya orang umum, ya tahu, umumnya orang puasa ini yang dapat lapar dan dahaga aja, itu pada umumnya. Ini jumlahnya lebih banyak ini. Ini populis, ya tahu, populis. Semakin bawah semakin banyak. Puasa umum atau umumnya orang berpuasa yaitu ilal ju'a wal atasa. Kam min shaimin laisa lahu min syiyam ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa itu tidak dapat apa-apa dari siamnya. Apa siam itu? Siam itu dengan saum beda. Ya, kalau saum itu puasanya manusia, kalau siam itu puasa mungguh Allah itu loh. Puasa mungguh Allah, mungguh Rasulullah, mungguh para ulama. Ya. Tapi kalau saum ya poso ngono wae lah. Poso mungguh menungso. Poso tidak makan, tidak minum. Poso tidak berbicara, itu saum bahasa Arabnya. Inni nazartu lirrahmani sauma. Nah, itu ya, Maryam kan saya bernazar, bertekad kepada Allah, aku puasa, saum. Apa bentuknya? Tidak berbicara dengan manusia. Nah, itu puasa namanya. Tapi siam itu pada Allah. Lah banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari siamnya, dari Allah, tapi dia dapat apa? Ya paling tidak di masyarakat dikatakan dia puasa gitu aja gitu loh. Jadi alias puasa syariah, ini umumnya itu loh. Nah, dia nggak dapat apa-apa dari siam. Siam itu apa? Ya siam di sisi Allah. Maka saum itu syariah, siam itu hakikat. Nah, wujudnya apa? Orang yang tidak dapat siam, hanya dapat saum itu, dia itu gejalanya di sisi Allah itu mekur lapar dan dahaga, alias tidak dapat pahala lah bahasa gampangnya itu. Tidak dapat nilai puasa itu loh, nggak dapat biji. Mek poso tok nih nggak lulus gitu, gampangannya begitu ya. Jadi ikut ujian tapi nggak mencapai naik kelas itu, alias ya mekur oleh capek. Ini pada umumnya namanya saumul umum. Al-Ghazali membagi semacam itu. Lalu ada yang meningkat, saumul khusus. Ini masyarakat organik ya, tengah-tengah. Agak lebih banyak. Ini yang paling banyak yang ini yang bawah ini. Apa itu? Dia di samping berpuasa, puasa secara saum, tapi juga siam. Tidak hanya saum, tapi juga siam. Apa siam itu? Ya dia maknai, ya di puasa sebagai realitas objektif, itu disubjektifikasi, ditangkap oleh imannya. Saum sebagai realitas Islam syariah, ditangkap melalui thariqah, ya, ditangkap oleh subjek dia melalui iman, diimani bahwa puasa itu tidak sekedar mencegah makan dan minum, tapi inti puasa adalah pengendalian diri. Maka asyamu bukan al-ju' wal atas, tapi asyamu al-imsak. Apa al-imsak itu? Mengendalikan. Apa yang mengendalikan itu? Lapar dan dahaga kan? Lapar dan dahaga itu apa? Perut. Apa perut itu? Nafsu. Jadi inti puasa itu mengendalikan nafsu. Bukan hanya mencegah makan dan minum, ini sudah meningkat. Ya. Maka asyamu al-imsak, as-saumu al-ju' wal atas. Ini bedanya gitu ya. Kalau saum itu ya oleh ju' dan atas, tapi kalau siam imsak. Ya. Siam itu kepada Allah, menangkap substansi, ditangkap oleh iman. Tapi kalau saum itu syariah, ya. Nah, ini rada akeh, lumayan nih. Ya, yang saumul khususil khusus itu bagaimana? Yang saumul khususil khusus, itu puasa istimewa kaum elitis. Siapa itu? Para nabi, para rasul, para aulia, para solihun. Para nabi, para siddiqun, para syuhada, para solihun, para mu'minuna. Ya toh, ini sedikit sekali ini jumlahnya. Bagaimana itu? Dia tidak sekedar hanya syariah saja saum, tapi juga pengendalian alias imsak, ya toh. Dua hal ini, saum dan imsak ini digandengkan, Islam dan iman, syariah dan thariqah
dihakikatkan untuk diri sehingga diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya makan dibatasi, ora bablas angine ngono. Umumnya orang makan berapa ke? Sehari misalnya 2 kali, ojo 10 kali, ngono loh. Dibatasi syariah kan ini. Nah, tapi tidak hanya itu, dalam rangka menjaga anugerah nikmat Allah, anugerah fadl Allah, fisik ini supaya sehat. Menjaga fisik sehat itu pengendalian dalam rangka supaya kita nggak rusak badan kita. Itu namanya mulhamah. Apa? Dorongan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk diri. Jadi yang pertama orang itu diri saja, nggak usah jauh-jauh. Aku ingin lebih bermanfaat pada orang lain. Yang khairun nas anfa'uhum linnas itu linnas dirimu itu loh, bukan kok linnas orang lain tuh enggak. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk dirimu manusia itu. Apa itu? Manusia yang dulu enggak pandai berterima kasih, kamu jadi pandai berterima kasih. Dirimu itu enggak usah orang lain itu. Kedawan itu, kadoan, ya toh. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia itu yang terbaik untuk manusia, dirimu. Apa itu? Kamu enggak ngeluh lagi, kamu enggak sambat lagi, kamu tidak malas lagi, kamu tidak suka berbantah lagi, kamu pandai berterima kasih. Itulah yang disebut dengan anfa'uhum linnas, dirimu saja, enggak usah orang lain. Nanti kalau sudah dirimu itu betul-betul mendapatkan manfaat, baru apa itu namanya? Bisa fight itu loberannya kepada orang lain. Apa itu? Ya ibaratnya saya ibaratkan botol itu loh. Botol yang diisi, lah tumpahannya itu untuk orang lain. Kamu nggak usah ribut dengan orang lain, untuk dirimu saja lah. Lah, kenapa begitu? Ya kaji tasawuf untuk diri, bukan untuk orang lain. Baik, saya kembali kepada yang pertama. Bagaimana epistemologi wirthah itu? Kalau dirosah jelas kan? Al-Ghazali 3 itu kan dirosah itu. Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun misalnya, Abdurrahman bin Khaldun membagi masyarakat itu menjadi 2 belah bambu, yaitu hadharah dan badawah. Masyarakat maju dan masyarakat tidak maju, tertinggal. Kaum hadharah dan kaum badwi, badawah ini. Hadharah dan badawah, educated people dan uneducated people. Masyarakat ukola dan masyarakat juhala. Itu kalau juhala itu enggak enak ya. Jadi ukola dan ghairu ukola itu. Para linguistik, para sastrawan yaitu semacam Syekh Abdul Azim itu membagi masyarakat itu menjadi 2, yaitu al-ukola wal juhala. Tapi kalau saya jangan juhala lah. Karena juhala itu berbeda sekali dengan ukola ya. Lebih baik al-ukola wa ghairul ukola. Apa itu masyarakat yang pinter-pinter dan masyarakat yang kurang pinter atau belum pinter. Kenapa ini Syekh Abdul Azim membagi itu? Karena kaitannya dengan ilmu mantik dan ilmu al-khitabah. Beliau membuat satu parameter studinya itu bahwa seorang khotib, ya, khotib dengan khotib beda ya. Khotib itu orang yang mengkhitbah wanita, tapi khotib orang yang berpidato. Tulisannya sama loh, fi'ilnya itu khotobah, yakhtubu dengan khotibah, yakhtubu. Khotibah itu menkhitbah, khotobah itu berkhutbah. Coba bahasa Arab itu begitu loh. Sorob itu begitu, khotibah, yakhtubu itu mengkhitbah wanita, laki-laki, tapi khotobah, yakhtubu khutbatan. Khotibah, yakhtubu khitbatan. Coba, yang beda kan? Nah, fa'ilnya khotibun, orang yang pidato, ya toh. Nah, sedangkan orang yang mengkhitbah khotib. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Keliru ngomong, keliru. Wis lek gak iso bahasa Arab, basa Jawa. Aja sampai sembarang wong disafakilah, ya toh. Masa aku disafakilah, ya apa? Safakilah la baksa khairan lho apa ae. Karepe bahasa Arab mah keliru kabeh. Safakilah itu syafa, gitu. Ki itu mukhatab ya, mukhatab satu perempuan. Lah padahal aku lanang loh. Aku gimana kan enggak ketemu lah. Betul enggak enak ya awake ngono. Safakilah ndas.
Aku ki lanang maksudnya wedok. Kuwabe wong disafaki lah. Wis biasa wae lah. Semoga Allah masih seger waras ngono lho. Tapi lek bahasa Arab mesti san ngono lho. Aja kabeh wong disafaki lah. Ya apa? Safakallahu. Aku lanang, lek kamu safakillah, kamu perempuan gitu loh. Kalau orang lain misalnya mbahku tak sakit, syafahullah. Ojo disafakillah juga mbahku disafakillah. Yo opo iki lek ribet. Lah bahasa Arab itu ada isim dhamir yang harus dipahami. Baik, Syekh Abdurrahman Ibnu Khaldun gitu. Punya buku yang sangat monumental yaitu Muqaddimah Ibni Khaldun. Sudah disarah menjadi berjilid-jilid itu. Ada sarahnya itu Tarikh Ibnu Khaldun, itu menjadi 16 jilid besar-besar. Saya punya bukunya, tak kasihkan menantu saya. Saya dapatkan ketika di Mesir itu. Beli buku di sana itu murah sekali. Yang mahal itu ongkos kirimnya. Di sana buku murah banget. Ya. Ada Tarikh Ibnu Khaldun. 18 berapa gede-gede itu bukunya. Ini tak kasihkan menantu saya. Sudah saya baca semuanya, khatam. Ya intinya begitulah. Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi badawah dan hadarah. Nah, saya kembali kepada, ini kan jelas, ini dirosah kan? Dirosah dirumuskan oleh para ulama, para pakar. Jelas, parameternya jelas itu loh. Nah, sekarang yang wirosah itu bagaimana epistemologinya itu loh. Wirosah kan nggak jelas, intuitif ya atau intuisi alias berdasarkan hasasiyah. Apa hasasiyah itu? Hasasiyah itu sense of apa itu ya? Apa namanya? Hasasiyah itu ini rasa insting ya. Jadi insting ada apa namanya perhatian, ada dan lain sebagainya, kerosokan gitu loh. Hassas itu orang yang gampang kroso. Apa iso itu? Gimana caranya itu? Yo itu justru lebih mudah sebenarnya. Apalagi kalau kita mau menggabungkan dua ini antara dirosah dan wirosah akan lebih gampang. Maka ketika kita mendekati mengkaji satu pengetahuan atau mengadakan satu penelitian, tentu ada parameter yang bersifat dirosi kan, parameteristik kan. Lah itu kalau kita dekati pula dengan pendekatan wirsah intuitif, hasilnya akan luar biasa. Makanya gimana sih orang wirosah itu ya, makanya anunya beda. Kalau orang dirosi, orang ya ini dirosah itu sebutannya alimuna. Itu jamaknya jamak mudzakkar salim beraturan. Maka alimun, alimani, alimuna. Tapi kalau wirsah itu tidak ada mufrad dan tidak ada isim tasniahnya, langsung jamak. Yaitu al-ulama. Itu beda kan? Ini al-ulama. Dengan alimnya beda. Maka hanya al-ulama yang tidak mengikuti ya. Artinya enggak beraturan. Alias diatur itu loh. Diatur oleh yang maha ngatur, yaitu al-mudabbir huwallah. Ya toh? Yang difatir oleh Allah, dikholak oleh Allah, dija'ala oleh Allah. Jadi al-mudabbir Allah. Dikholak, dicipta oleh Allah, dija'ala, dijadikan oleh Allah. Namanya intuisi, laduni bahasa kita itu. Gimana caranya itu? Ini lebih gampang itu. Bagaimana gampangnya? Ya kamu jangan bahasa saya itu sofakan gitu. Sofakan. Maka bahasa saya itu sofakan diri jiwamu itu yang di situ ada berbagai khotor. Apa khotor itu? Khotir lintasan-lintasan yang timbul dari was-was yang disebabkan oleh Khonnas, di mana Khonnas itu anak iblis yang dulu pernah dititipkan kepada Adam dan Hawa dan sudah dimakan, maka dia mendarah daging pada kita, bentuknya mengalir ke aliran darah. Maka Nabi menegaskan inna syaitona yajri majrad dam. Jadi Khonnas namanya. Min syarril waswasil Khonnas. Jadi kejelekan khotor, khotir, was-was artinya itu hilangkan. Apa iso hilang? Enggak iso hilang. Maksudnya ini loh, sadari jangan ikuti gitu loh. Jangan ikuti. Kita ini kan selalu ada khotor. Khotor itu namanya juga bahaya. Ketika ada orang maju misalnya, apa iso aku? Lah keraguan apa iso ini sudah menghalangi kita. Apa iso?
Apa mungkin orang seperti saya ini bisa begitu? Nah, pertanyaan apa mungkin ini boleh, tapi itu keraguan aja diikuti terus. Kenapa? Karena pertanyaan apa mungkin aku iso, ini apa mungkin saya bisa, ini kalau dikembangkan akan menjadi pengingkaran. Maka harus ditentang itu. Siapa yang mengatakan apa mungkin aku bisa? Loh, maka jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang tegas. Kalau dipisahkan tidak ada yang tidak mungkin. Gitu loh. Kalau dipisahkan tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang memisahkan? Allah. Siapa yang memisahkan? Allah. Nah, maka jadilah para nabi. Bagaimana para nabi itu? Jadi Nabi Adam. Gimana itu? Bersabarlah. Gitu. Apa dikira nama anak Nabi Adam semua baik? Nabi loh dia. Ya toh? Toh anaknya juga ada yang Qabil, ya toh? Habil dengan Qabil, ada Iklimah, ada siapa lagi itu? Labuda dan Iklimah. Itu kan gegeran juga tuh, awal mula pembunuhan. Itu ojo dibenci loh ya. Oh, lah ngono Qabil itu orang jelek. Ora iku sing gawe Gusti Allah kok. Nah, ini dipelajari, kita hidup dipelajari, disuguhi panggung sandiwara oleh Allah. Ya. Kamu jangan benci. Ibaratnya kamu nonton apa ya, film, lalu di situ ada pertengkaran ya. Misalnya antara siapa itu ya? Arjuna, Kang Arjun dalam Yowispen itu loh. Kang Arjun dengan Kang siapa itu? Cak John ya, yang menginginkan Mbak siapa itu? Mbak Rini gitu. Anda lihatlah itu film Yowispen itu. Ya. Itu sandiwara saja. Siapa yang mencipta itu? Ya sutradara itu. Allah itu loh. Jangan dikira itu nanti kalau udah selesai main, ya di sana guyonan. Sama dengan kita, Iklimah, ya. Terus siapa? Qabil dan Habil itu nanti kalau sudah mati di sana ya berpelukan gitu loh. Mari neng donya ini itu wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurum bainakum bil amwali wal dan seterusnya itu. Ya dunia ini panggung sandiwara itu. Apakah terus akan main begitu? Selesai mati yo neng kono berpelukan sama dengan Bang John dengan Bang Arjun. Mari main film neng film itu tekanan sampai tinju-tinju gitu. Selesai main film bayaran ngono lho. Hah? Paham wong tasawuf ngono kuwi ngono. Dadi artine apa? Iki nang donya sing gawe Gusti Allah lek ana ngono ki. Kuwi tengkar. Ana Abu Jahal ya to. Abu Jahal digawe ngono, Abu Lahab digawe ngono, musuhi Kanjeng Nabi. Kowe aja melok-melok ngono lho. Aja melok, Abu Jahal bene iku panggung sandiwara. Kowe aja ngabu Jahal. Kowe aja ngabu Lahab. Nah, itu. Kamu jangan seperti Abu Jahal, jangan seperti Abu Lahab. Dia kebetulan oleh Allah dijadikan pemain untuk kontra dengan Kanjeng Nabi. Nanti kalau wis mati bar ya nang kono berpelukan ngono. Opone sampai ngafir-ngafirno menghukumi wis nanti Abu Jahal itu nerakanya di paling sini. Lah, kowe iki apa kowe iki? Wis. Loh, artinya apa? Orang tasawuf itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Alias perhatian pada diri sendiri, enggak usah ngurus orang lain. Alias yakin bahwa semua yang ada bagaimana seperti apa itu dicipta oleh Allah. Artinya sofakan diri jiwamu dari berbagai prasangka yang negatif. Ya pelan-pelan belajar. Nanti bagaimana Nabi Nuh? Ya, sabar seperti Nabi Adam. Juga sabar kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan sambat. Nuh artinya kan sambat. Nuh itu sambat itu loh. Karena sambat, orang sambat itu tidak ada lain kecuali akan mendatangkan bahaya. Maka karena Nuh itu sambat, ya, sambat dakwah sekian tahun oleh piro ngono sing melok. Nah, akhirnya sambat nang Gusti Allah lapor. Nah, sambat didatangkan banjir itu. Kowe aja sambat, nek sambat kok kena musibah kowe berat ngono. Ya. Lek Nabi Nuh iso selamat, iso gawe perahu, lek awake dhewe lah beda kan. Nabi Nuh bisa membuat perahu ya, atas tindakan yang dalam tanda kutip salah ya, itu dia dibimbing oleh Allah bisa selamat itu. Apa itu? Ya gaya perahu sik. Masih dilok-lokno wong ora peduli. Nah, ini yang kedua apa? Kowe aja peduli karo wong. Maksudnya dalam tanda kutip juga ya. Aja peduli wong ngarani kowe kaya apa. Orang menyebut kamu seperti apa jangan pedulikan. Yang penting bagaimana kamu dengan Allah. Yang penting bagaimana dirimu dengan Rasulullah. Yang penting bagaimana dirimu dengan para ulama.
Kamu cinta enggak dengan para ulama? Gampang yang ngukur orang itu. Kalau kamu iri benci dengan kiai, misalnya kamu juga kiai, berarti kamu duduk kiai. Itu loh. Gampang aja. Nah, artinya orang enggak suka kalau kamu kiai, kamu ustadz enggak suka dengan kiai yang lain, kamu sama dengan tidak suka dengan Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena para kiai itu warasatul anbiya, pewaris para nabi termasuk Nabi Muhammad. Ya toh? Kalau kamu enggak suka ada ustadz baru luwih pinter, artinya kamu itu membenci Kanjeng Nabi. Membenci Kanjeng Nabi sama dengan membenci Allah. Lah dalam kaji tasawuf, orang benci ulama, benci Nabi, benci Allah itu kafir. Ngono lho. Neng kafir dalam tasawuf itu beda dengan pada umumnya ya. Makanya kafir itu kafire dhewe, tobaté ora sanang nyanti-nyanti, ya wis tobaté ojo kafir. Asale benci ojo benci, asale benci ustad ganti yo sayang, asale benci kiai ganti yo bekti, ngono lho. Iso kembali kepada diri. Maka wirasah ya toh, mendapatkan warisan dari Allah, ilmu laduni, sehingga diberi kemampuan kita ini sesuatu yang tidak terbatas, lalu bisa berbicara dengan apa mungkin orang itu bisa berbicara dengan para nabi dan rasul? Mungkin kalau Allah jadikan, sangat mungkin bisa dan lebih mudah, gitu loh. Lebih mudah ngomong karo wong sing wis mati timbangane wong sing urip. Sowan ketemu dengan wong orang sudah meninggal itu lebih gampang daripada karo jek urip. Jek urip iki akan tetek bengek ya. Prosedurnya angel. Tapi kalau kamu kepengen ketemu orang tuamu yang sudah meninggal dunia, hakikinya gampang itu. Gak perlu tempat, kapan saja, di mana saja, asal Allah menghendaki. Bagaimana caranya? Sofakan dirimu, sofakan diri jiwamu, bersihkan. Marwahkan laku sikapmu. Marwah itu apa? Ya bahagia saja. Apa enggak susah? Ya susah tapi digawe bahagia. Alias la khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf itu apa gak ono? Ono tapi enggak menjadi beban itu loh. Susah apa gak ono? Ono tapi enggak gawe beban. Jadi la khaufun alaihim. Khaufun itu tidak menjadi alaihim lagi. Apa gak ono rasa khawatir, rasa takut? Ya ono tapi enggak menakutkan, enggak mengkhawatirkan. Lah lek gak ono ya mati. Selama menungso biasa urip nang donya ki ono kuwatir, ono wedi. Neng ora ketakutan, ono kuwatir, neng tidak mengkhawatirkan. Nah, itu rasa-rasane dhewe. Atau enggak kuwatir? Oh, no, kuwatir aku. Neng enggak mengkhawatirkan. Ora diterus-terus nih. Wah, kenapa? Karena yakin lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan seterusnya itu loh. Ya toh, itu nanti bisa dicek dalam surat apa ya? Banyak itu. Ya toh, itulah makom aulia namanya. Wonge disebut dengan wali, ya. Orangnya makom, menempati laku. Ada orang itu yang bukan wali, tapi laku wali, sehingga koyok wali, ya toh. Koyok kekasih Gusti Allah apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanuna. Ketahuilah pengumuman aulia ada ini di dalam surat Yunus ya. Dalam surat Yunus itu surat ke berapa ya? 10 ya. 11 itu Hud, 11 Yunus, 10 Yunus, 9 Taubah, 8 Al-Anfal, 7 Al-A'raf, ya toh? 6 apa? Bolak-balik ya. 6 Al-Anfal ya. 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Yunus itu ayat 63. Ayatnya 63. Yunus itu surat ke-10. Kalau ke-11 itu Hud. Ya, 11 itu Hud. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Diberikan pengumuman oleh Allah. Tak kandhani kabeh ya, rungokno. Kekasih Gusti Allah iku apa enggak duwe wedi? Ono wedi ning ora dadi persoalan. Ora jadi ketakutan. Apa enggak duwe susah? Ono susah iku tapi enggak menyusahkan. La khaufun alaihim. Khaufun itu tidak alaihim lagi. Khauf itu wedi ya. Kuatir toh. Tapi enggak menjadi beban.
karena enggak kenapa? Dia yakin mesti nanti ono aku wedi ya, biasa manusiawi yang wedi gitu. Apa enggak susah? Ono susah, tapi digawe seneng ngono. Iso enggak? Jajalan carane ngono. Lah aku cek wedi ya ning aja digawe wedi. Aku kuwatir, aja digawe kuwatir. Lah iku lho jenenge makom aulia. Wonge wali, ngono lho. Lek kowe gelem ngono, suwe-suwe dadi wali. Oh, laku dhewe. Wis aja peduli karo wong kepengin dadi wali kok perkara nang wong wae. Nang wong iki wis gawe dulinan wae. Koyok-koyok ya apa ngono ya wis sakjane ya ora ya apa-apa. Etok-etoke susah ning ora susah ngono. Ya apa gawe guyon, gawe panggung apa? Panggung asmara sih. Panggung apa namanya? Dramaturgi itu loh. Permainan apa? Inna hayat dunya laibun wa lahwun. Apa jenenge? Ya, panggung depan, panggung belakang. Kayak pertunjukan sandiwara, ya bersandi-wara ya wis apa lah maino sandiwara kono. Lek ana wong sajane ya apa sama kita ya kita ojo enggak susah ya susah lah. Ya mangkane bapakku dawuh. Iki rada rahasia aja rame-rame. Bapakku ngomong ngene nang aku bapakku. Urip mek pisan rugi lek ora dadi wali le. Ngono lho ya. Ya apa? Lakune wali. Ya apa itu? Ana pengumuman ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Sampeyan kan enggak roh kowe wali apa duduk, ya toh. Aku ya ora roh aku wali apa duduk. Lakune wali. Apa iku? La khaufun. Ana rasa khauf, ana rasa wedi ning ora medeni ngono. Ana rasa kuwatir ning enggak mengkhawatirkan. Ya wis wedi ning aja wedi ngono. Kuwatir ning aja kuwatir, seneng-seneng teh, mlaku-mlaku, guyang-guyu, terus apa ngono. Ya wis ngono lah pokoke. Kira-kirane dhewe laku wali. Laku wali apa? Ana wedi ning ora dadi wedi ngono. Ana kok kaya modele kok ora ndek wedi kok. Ora ana wong ora ndek wedi kuwi. Aku ora wedi blas kok. Kuwi palsu kuwi. Ya to. Lah ana aku ora ndek wedi, urat takutku sudah tak putus, menunjukkan kuwi wedi. Wedi kabeh wong selama ning donya masih ada takut, ya ta? Takut bahkan sedih. Ning ora dadi sedih. Wong iku manusiawi kok. Selama cek doyan sego ya sedih. Ya. Cukup ya. Jadi wirsa gimana? Ya sofakan jiwa dirimu, sofakan bersihkan dari berbagai kotor. Kotor apa? Terutama ragu. Apa iso aku? Lah kuwi enggak iso. Apa iso aku? Apane sing enggak iso lek diisokan? Enggak ono sing enggak iso. Nah, itu. Terus yang kedua, marwahkan laku dan ekspresimu. Ya. Apa itu? Ya apa masih wedi ojo wedi ngono. Masih kuwatir ojo kuwatir. Masih susah ojo susah. Wong ditinggal mati anak susah, Bro. Susah. Ning gawe gembira ngono. Ngono lho. Ya apa carane? Mbok gawenen dhewe. Wong kelangan bojo apa ora susah? Ya susah. Ning gawenen dhewe. Ojo butuh nang wong. Ojo butuh nang wong, butuh nang Gusti Allah. Lan butuh nang wong sing gelem nang Gusti Allah. Sapa misale? Bojomu misale, ya toh. Bojomu lek kena jaan nang Gusti Allah, lek ora kena ya tinggal. Maksud ora ngono ya. Maksudnya ngene lah, kalau sudah istrimu atau suamimu itu benar-benar satu hati dengan kamu, maka kamu akan menjadi pemilik dunia. Nah, aku ngene lho ya, wis pokoke aku nang Gusti Allah bareng kowe ora gelem tak tinggal. Ngono. Ya apa carane? Dunia milik kita. Ojo bergantung pada siapapun. Nah pokoknya ngono, tapi di manage secara baik karena kita ini hidup di dunia kan. Di manage secara baik ya toh. Maka dirosah wirsah dirosah ini akan menghasilkan kedalaman spiritualitas. Kedalaman spiritualitas ini akan melahirkan akhlak budi mulia. Lalu barulah di sini kita akan melahirkan seorang ilmuwan berpengetahuan tinggi tapi profesionalitas tapi yadhkurunallah wa yatafakkaruna fi khalqis. Jadi yadhkuruna hidup hatinya tapi cerdas pikirannya, enggak loyoan, enggak irian, enggak gampang ya apa ngono wis kira-kira dhewe ayo berlomba ke sana. Siapapun diberi potensi oleh Allah untuk bisa mengendalikan untuk sofakan diri dan untuk marwahkan ekspresi. Terima kasih.
Demikian barangkali tambahan jawaban atau penjelasan. Nanti kalau kurang jelas kita lanjutkan lagi. Wala'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.